Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-38 di channel Sua Malam. Buat teman-teman yang baru datang, kenalin nama gua Al. Dan di channel ini gua bakal cerita pengalaman-pengalaman horor dari gua, keluarga gua, teman-teman gua, ataupun dari kalian-kalian juga nih yang ngirimin cerita-cerita kalian ke emailnya Sua Malam. Tapi buat teman-teman yang udah jadi subscriber Sua Malam dari lama, sempat ditinggalin sama Sua Malam gara-gara kita sempat vakum setahun lebih, welcome back. Karena satu persatu gue lihat udah mulai muncul nih di kolom komen. Gue masih ada ya guys, dan di channel ini juga masih hidup. Kita reborn dan kita udah lebih fresh, so welcome back. Jangan di unsub ya, kalau bisa malah sebarin ke teman-teman kalian biar makin banyak yang kenal Sua Malam juga. So, nikmatin semua video-video yang ada di sini. Dan kali ini gue mau cerita ke kalian sebuah cerita horor yang dikirim oleh salah seorang teman Sua Malam dari Jogja, namanya Mas Atta. By the way, ini nama samaran dan semua nama-nama yang ada di cerita ini juga minta disamarin sama si Mas Atta ini. Dan lokasinya juga minta disamarin, kecuali mungkin nama daerahnya yang nggak apa-apa katanya ya. Soalnya lokasi tempat kejadian cerita ini itu masih aktif sampai sekarang. Jadi buat ngehindarin hal-hal yang gak diinginkan atau pihak-pihak mungkin yang gak suka nanti, jadi kita cari aman saja. Oke. Tapi sebelumnya gue banyak dapat komentar ya dari kalian. Kalau kalian jadiin cerita Sua Malam sebagai teman tidur, itu gimana dah maksudnya? Kalian dengerin cerita Sua Malam terus ketiduran gitu. Itu tadi kenapa ya nge-glitch ya lampunya ya? Itu kenapa guys? Aman ya? Aman. Oke. Ya, tadi gua ngomong apa ya? Itu kalian yang bilang Sua Malam jadi cerita pengantar turu. Gila, gue jadi kayak nyokap kalian ya nemenin tidur. Gak apa-apa, yang penting kalian selesaiin ceritanya. Terus kalau misalnya ketiduran, besok bangun pagi dilanjutin lagi. Jangan lupa di like dan di share. Oke? Kita masuk aja langsung ke ceritanya dari Mas Atta. Gak pakai halilintar ya guys ya. Soalnya ini nama samaran disaranin sama Han. Entah kenapa. Jadi si Mas Atta ini punya satu pengalaman yang cukup epic buat dia. Karena si Mas Atta ini termasuk orang yang skeptis sebenarnya. Jadi dia tuh nggak begitu percaya sama hal-hal yang supranatural. Mungkin percaya sih percaya ya. Karena ya kita hidup di Indonesia gitu loh. Banyak lah ya hal-hal supranatural. Cuman mungkin si Mas Atta ini selama hidupnya dia itu jarang atau hampir nggak pernah ngalamin langsung yang namanya kejadian-kejadian supranatural. Nah, ini salah satu pengalaman yang dialamin langsung nih sama dia. Belum lama sih. Ini jatuhnya berarti 2 tahun yang lalu ya. Belum sampai 2 tahun yang lalu deh. Di bulan Oktober 2022. Nah, jadi si Mas Atta ini dia itu tinggal di daerah Jogja, guys. Jadi kejadiannya ini di daerah Jogja. Mas Atta ini kuliah di daerah Jogja, tapi dia bukan asli dari Jogja. Jadi dia dari daerah lain di Indonesia terus ngerantau ke Jogja kuliah di sana. Nah, bulan Oktober 2022 itu bulan pertamanya dia di Jogja, bulan pertamanya dia kuliah di Jogja. Bulan-bulan awal dia bener-bener ngebaur sama kehidupan Jogja gitu. Cuman ini udah selesai masalah ospek per ospekan ya. Jadi bener-bener udah masuk kuliah. Nah, di awal-awal masuk kuliah itu biasalah ya, ada usaha-usaha pendekatan dengan teman-teman sekelas gitu. Nah, jadi di teman kelasnya dia ini akhirnya ngebuat sebuah kesepakatan. Bukan kesepakatan sih, mereka itu kayak nge-arrange sebuah event yang tujuannya untuk ngebondingin satu kelas ini gitu. Nggak dijelasin sih atau nggak dikasih tahu sama si Mas Atta ini satu kelas dia itu ada berapa orang. Pokoknya ini itu event kelas, jadi bukan event fakultas atau bukan event kampus. Udah lewat itu ya, pelonco-peloncoan itu udah selesai gitu. Nah, ini kelasnya dia sendiri mau buat event, semacam kayak liburan bareng atau outing bareng gitu untuk bonding. Kebetulan waktu itu Mas Atta ini jadi salah satu panitia di seksi penanggung jawab acara.
Nah, berembuklah nih para panitia, kita mau buat acara kemana nih? Karena kan rata-rata dari mereka tuh ya namanya di Jogja ya, rata-rata dari mereka tuh anak perantauan. Jadi belum begitu tahu daerah-daerah di Jogja atau wisata-wisata di Jogja gitu. Akhirnya setelah research, nanya-nanya, mereka ketemulah satu villa yang oke dijadiin untuk tempat tujuan. Itu di daerah Kaliurang. Nah, kata Mas Atta nggak apa-apa ini disebutin aja di daerah Kaliurang. Cuman jangan disebutin tempat persisnya gitu ya. Nah, di Kaliurang tuh katanya di daerah atas itu banyak villa-villa yang oke. Nah, waktu itu mereka udah dapat nih satu villa yang cocok banget, pas banget. Tapi ternyata mendekati hari H, villanya itu full book gitu. Ternyata udah di booking. Jadi saat mereka nyari itu kan belum ngebooking ya, baru nyari doang. Begitu udah sepakat mau di booking, ternyata penuh, nggak bisa. Sementara waktu udah mepet. Akhirnya mereka kayak cuman ngider di sekitaran villa yang pertama itu untuk nyari-nyari villa yang lain untuk jadi backup plan. Nah, ketemulah satu villa, dan villa ini tuh menurut mereka masuk nih ke kriterianya mereka, which is kamarnya harus cukup banyak untuk fasilitasin jumlah anak-anak di kelas ini ya kan. Terus kamar mandinya banyak, wilayahnya luas, terus ada kolam berenangnya, terus agak jauh juga dari pusat kota, jadi sepi gitu, enak. Pokoknya pas lah. Dan yang paling penting waktu itu katanya murah. Ini masih terhitung murah banget karena ini tahun 2022 ya. Itu mereka cuma dapat harga 2 juta rupiah semalam. Gila, itu murah banget. Maksudnya mereka tuh berapa puluh orang gitu kan. Satu kelas tuh biasanya berapa orang sih? Paling kan kayak 30-40 orang kan. Itu kalau misalnya dibagi seorang paling cuma keluar gocap doang kan. Buat nginep itu lumayan banget lah gitu. Akhirnya mereka sepakat langsung ya, oke lah, ini oke nih, udah langsung bayar aja. Mereka akhirnya ketemu sama pemilik villa dan dibayar lah gitu. Nah, waktu dibayar, si pemilik villa ada pesan tuh ke mereka, terutama ke panitia ini ya. Adik-adik sekalian, ini villanya kan jauh nih dari pemukiman, jauh dari jalan. Jadi kalian di sini boleh bebas ngapain aja. Mau ribut-ribut silakan. Nggak ada jam malam juga. Jadi kalau mau sampai tengah malam pun kalian buat acara bebas silakan. Wah, seneng tuh panitia ya kan. Cuman kalian di sini harus sopan, harus jaga sikap, dan harus menghormati yang lainnya. Nah, di situ si Mas Atta dan panitia yang lain itu langsung connect. Oh iya, hormatin yang lainnya. Ini kan tanah Jawa ya, di Jogja. Masih banyak hal-hal yang kayak gitulah. Jadi kayak yang berarti hormatin yang lain ini maksudnya makhluk halus gitu, jin-jin atau sejenisnya. Walaupun kondisinya di situ si Mas Atta cukup skeptis, tapi ya udahlah, dihormatin aja gitu. Nah, ada satu pesan lagi dari yang punya villa, katanya ada satu daerah di sini yang terlarang. Jadi mereka nggak boleh ke daerah situ. Jadi di villa itu kan ada kolam. Nah, di bagian utara kolam agak jauh ke sana, ke utara, itu ada pagar tinggi, dan di situ ada kayak banyak banget hutan bambu, dapuran-dapuran bambu gitu. Nah, katanya di situ dilarang, kalian jangan ke sana. Walaupun nggak dijelasin tuh kenapa nggak boleh ke sana, ada apa di sana tuh nggak dijelasin. Biasalah ya, kayak di film-film horor juga banyak lah kayak gitu kan. Pokoknya nggak boleh ke sana gitu. Nah, si Mas Atanya juga ya nggak menyangkal juga. Oh iya Pak, siap, kita bakal jaga sikap dan kita nggak bakal ke sana. Lagi pula tempat yang dimaksud sama si bapak-bapak itu cukup jauh dari gedung utama villa itu. Mungkin kayak adalah 200-300 meter ke sana. Emang luas sih daerahnya. Jadi menurut si Mas Atta ya kita nggak bakal kesana juga lah, ngapain gitu kan. Jadi harusnya aman, nggak ada masalah. Singkat cerita, semua udah beres, persiapan udah oke. Sampailah di hari H dimana mereka berangkat. Gue lupa ya si Mas Atta ini nyeritain atau enggak mereka berangkatnya pakai apa, pakai mobil apa, gue lupa sih. Ya anggaplah mereka nyewa mobil atau nyewa bis gitu. Mereka berangkat itu di hari Jumat. Di hari Jumat mereka berangkatnya siang. Perjalanan kurang lebih dari meeting pointnya mereka sampai ke villa itu sekitar 1 jam. Jadi mereka nyampe di villa itu
pas waktu zuhur atau waktu sholat Jumat. Nah cuman kata Mas Atta waktu itu mereka nggak sholat Jumat, soalnya jauh dari pemukiman dan jauh dari masjid juga. Alasan sih kayaknya. Tapi intinya di situ mereka nggak sholat Jumat, mereka cuman kayak ya sholat sendiri-sendiri, sholat zuhur gitu aja. Udah tuh kan biasa langsung ngetek-tekin kamar segala macam, terus free time gitu ya, bebas leyeh segala macam, explore wilayah villa. Nah Mas Atta ini kan sesi acara, jadi begitu acara bebasnya selesai langsung tuh dia ngejalanin rundown yang udah disusun. Jadi abis waktu istirahat itu mereka langsung games, nanti ada acara games gitu kan sore-sore. Habis itu nanti ada sholat asar, makan, terus sholat maghrib, terus ya acara bebas lagi, sholat isya. Pokoknya hari pertama tuh berjalan lancar deh sampai waktu sholat isya. Hal aneh pertama yang terjadi itu mulai di acara yang setelah sholat isya ini. Berarti kalau setelah sholat isya itu jam berapa? Sekitar jam 8-an gitulah ya. Masuklah ke satu acara spesial yang udah disiapin sama si Mas Atta ini. Jadi si Mas Atta ini ngebuat sebuah sebuah agenda, sebuah event yang dia namain itu acara unek-unek. Jadi di acara unek-unek ini adalah kesempatan setiap individu di kelas itu ya untuk ngeluapin semua perasaan mereka, terutama antar satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada yang kayak nggak suka atau ada yang selek satu sama lain, itu harus diomongin saat itu juga di depan semua orang, di depan orang yang dimaksud. Tujuannya supaya kedepannya ini kelas nih jadi solid nih, jadi ketahuan kalau misalnya ada masalah mereka bisa langsung nge-resolve di situlah. Seenggaknya itu yang gue tangkap ya dari penjelasan si Mas Atta. Nah jadi di acara ini mereka dikumpulin di ruang utama villa ya, di sebuah aula gitu, di ruangan terbesarnya mungkin ya. Jadi mereka duduk melingkar, terus semua HP anak-anak ini ditaruh di tengah supaya gak ada yang main HP. Terus semua lampu di ruangan villa itu dimatiin. Nah di aula itu ada satu lampu tengah itu yang warna kuning, itu pakai dimmer gitu ya, jadi bisa diatur pencahayaannya. Nah itu doang tuh yang dinyalain sama si Mas Atta di pencahayaan yang paling rendah. Jadi bener-bener remang banget, asal kelihatan aja gitu. Cuman suasananya ya suasana syahdu gitu lah, suasana sunyi senyap. Apalagi kan mereka di tengah-tengah, bukan di tengah hutan sih, cuman jauh dari peradaban lah gitu. Jadi benar-benar sepi, benar-benar mereka bisa meresapi dan menikmati acara itu. Nah di situ si Mas Atta mulai acaranya dengan ngasih contoh nih. Dia langsung ngasih contoh. Oke, gue kasih contoh ya. Rido, anggap aja nih ada nama salah satu teman kelasnya namanya Rido gitu. Rido, gue tuh nggak suka sama lu. Gue nggak suka sama cara lu ngomong. Gue nggak suka sama nada lu ngomong. Soalnya kalau denger lu ngomong itu rasanya pengen ngejotos gitu, bikin emosi. Nah itu dikasih contoh tuh, karena menurut si Mas Atta mereka ini kan para perantau semua dari culture yang berbeda-beda, dan mereka disatuin di satu tempat yang culture-nya tuh halus banget, jadi masih belum masuk gitu ke mereka. Nah disitulah saatnya mereka nentahwahin. Oke, semua udah ngerti, gantian tuh satu persatu dari lingkaran itu. Maju dulu si A ini cerita kan, wah gua sebel nih sama si ini soalnya kayak gini, harusnya lu tuh kayak gini. Udah keluar semua lah. Biasanya kalau di acara-acara kayak gini kan udah 1-2 orang ngeluarin unek-unek, yang selanjutnya tuh makin menggebu-gebu gitu kan, makin berani. Akhirnya itu ngebuat yang tadinya satu orang mungkin cuman kayak butuh 2-3 menit untuk nyampein unek-unek, ini jadi panjang gitu. Jadi yang satu orang tuh bisa lama, bisa 10 menit, 15 menitan. Tapi ya udahlah, karena memang goalnya mereka untuk bonding, dibiarinlah sama si Mas Atta ini. Sampai sekitar jam 11 malam, ini belum selesai acara ya, masih di tengah-tengah acara dan belum semua kena giliran. Di jam 11 malam itu giliranlah satu cewek nih untuk maju, anggap aja namanya Putri. Nah si Putri ini maju ke depan untuk ngasih unek-unek, yang lain kondisinya duduk nih ngelingkarin dia kan. Si Putrinya maju ke depan dan dia cuma diem doang. Nah mungkin di situ yang lain kayak, wah apa nih, dramatis apa gimana gitu kan, atau si Putrinya gugup atau gimana. Bukannya nyampein unek-unek, bukannya mulai ngomong,
tiba-tiba si Putri ini malah ketawa. Dia ketawa di tengah-tengah aula dikelilingin sama teman-teman kelasnya. Gak jelas gitu kan. Ketawa aja dia tuh, habis ketawa tiba-tiba ntar dia nangis. Habis nangis tiba-tiba dia teriak-teriak. Habis itu dia ketawa lagi. Ya kayak yang kalian udah bisa tebak, si Putri ini diduga kesurupan. Pas yang lain udah mulai sadar gitu kan, si Putri kenapa nih, si Putri kenapa nih, si Putri kesurupan kayaknya, dia kesurupan nih, gimana nih. Kan di situ nggak ada orang lain lagi kan, cuman mereka doang. Mulai panik nih, mulai buyar. Nah di situ si Mas Atta sebagai itu kenapa ya? Oke, lanjut ya guys ya. Dari tadi ini ada aja yang usil. Minum dulu lah. Itu ketawa nervous by the way. Relax dengan asap guys. Tadi sampai mana ya? Ya jadi si Putri udah ketawa-ketawa kesurupan dan yang lain udah panik ya. Udah amburadul lah itu acara. Terus formasi yang tadinya lingkaran rapi juga udah buyar. Si Mas Atta sebagai penanggung jawab acara itu merasa bertanggung jawab nih. Kenapa nih acara gue jadi berantakan gara-gara nih orang. Plus juga dia kan tadi gue bilang orangnya skeptis ya. Jadi dia kayak gak gitu percaya. Akhirnya dia mulai kayak kebawa emosi sendiri. Dan kayak neriakin panitia-panitia lain untuk nenangin suasana gitu. Udah ini gak apa-apa. Udah tenang, duduk aja. Diem. Nih anak itu gak kesurupan. Nih anak itu cuman caper aja. Nah Mas Atta ngomong kayak gitu tuh bukan cuman karena dia berusaha nenangin aja, tapi memang legit dia itu percayanya kayak gitu. Jadi si Mas Atta nih pada saat itu nggak percaya sama yang namanya orang tuh bisa kesurupan. Menurut dia tuh kalau orang kesurupan ya itu tuh caper aja, emang butuh attention gitu, attention seeker aja gitu. Jadi si Mas Atta bilang udah biarin aja dia teriak-teriak sendiri di tengah, yang lain diem, duduk, diem. Semuanya ngikutin nih arahan dari si Mas Atta. Nggak tahu karena memang dia di respect di situ atau karena emang dia satu-satunya yang responnya beda dari yang lain kalang kabut ketakutan gitu kan. Akhirnya disuruh duduk, semua diem. Udah pada diem aja tuh ngeliatin. Jadi ada satu cewek yang teriak-teriak di tengah lingkaran dikelilingin sama orang-orang yang cuman diem aja ngeliatin dia. Dan bener aja kata Mas Atta, nggak lama didiemin beberapa menit, dia teriak-teriak, ketawa-ketawa, nangis-nangis sendiri. Tiba-tiba dia diem, tiduran, terus ciuman, sadar aja gitu, sadar sendiri. Dan setelah sadar pun itu kayak nggak direspon apa-apa, kayak udah masuk lagi ke barisan, udah next kita lanjut. Dilanjut itu acara sama Mas Atta. Gila, keren banget. Ngalah-ngalahin Ustadz. Jadi ada yang kesurupan, di skip aja tuh sama dia. Udah lanjut acara, pokoknya acara harus lanjut gitu. Udah dilanjut tuh acara, maju lagi orang berikutnya, keluarin unek-unek lagi. Udah gitu terus sampai akhirnya acara selesai di jam 2, di sekitaran jam 2 tengah malam. Abis tuh semua gilirannya udah nyampein unek-unek. Nah acara selanjutnya itu lanjut barbekyuan di luar villa, di area luar lah pokoknya, di dekat kolam renang kalau nggak salah. Pokoknya di area luar lah, gue lupa persisnya di mana. Mereka barbekyuan. Nah pas barbekyuan ini itu kan kondisinya udah relax ya, udah tenang dan udah pada ngobrol-ngobrol, makan-makan bareng-bareng. Si Mas Atanya juga udah nggak tense lagi ya, udah ya cara santai lah. Di situ tiba-tiba si Mas Atta nih kebelet pingin buang air kecil. Nah dia masuk ke dalam villa. Di dalam villa itu kondisinya ada 2 kamar mandi, ada 2 WC. Cuman pas Mas Atta masuk ke dalam villa itu dua-duanya lagi ada orangnya, lagi penuh. Sementara dia udah kebelet banget nih, aduh sial banget nih, gak bisa nahan gitu kan, udah di ujung. Keluarlah dia. Ada lagi toilet itu di utara sana, di dekat kolam. Nah di dekat kolam itu ada 2 toilet juga. Mungkin kalau misalnya orang habis renang gitu ya, jadi toiletnya standby di situ. Nah cuman itu toiletnya kondisinya kosong dan cukup bagus juga, toilet beton gitu. Cuman si Mas Atta saat itu kayak, aduh kayaknya enggak deh, kayaknya gue nggak mau kesana deh. Entah cuman feeling doang atau mungkin agak kebawa sama sugesti dari si bapak yang pemilik villa tadi ya, kan katanya di dekat situ adalah area terlarang gitu kan.
yang kalau ke utara dikit lagi di situ banyak hutan bambu. Nah itu kan kalau jalan ke utara berarti mendekati si hutan bambu terlarang gitu kan. Nah mungkin terpengaruh sama itu tuh, mungkin gue nggak tahu ya. Jadi si Mas Atta intinya walaupun itu gue udah kebelet dan di sana ada 2 kamar mandi kosong, enggak deh gue nggak mau ke sana, mending gue ke bawah ke arah timur. Nah jadi kalau misalnya itu kan villa di dataran tinggi gitu ya, itu kalau ke arah timur itu agak turun sedikit posisinya, mungkin sekitar kayak 100-200 meter ke bawah. Itu ada semacam kamar mandi umum gitu untuk penghuni villa, tapi kamar mandinya tuh banyak. Jadi kamar mandinya tuh berjejer, ada 10 bilik. Nah banyak banget kan tuh, ada 10 bilik. Nah 10 bilik ini juga kamar mandinya bukan kamar mandi yang bagus kayak di dalam villa atau di dekat kolam, karena kamar mandi ini tuh semacam kayak semi permanen gitu. Jadi bangunannya itu terbuat dari bambu atau kayu gitu. Terus itu pun nggak full gitu loh sekatnya, nggak yang dari bawah sampai atas terus atap. Jadi di bagian atas tuh dindingnya tuh cuma kayak ya mungkin kalau tingginya mungkin sekitar 160 sampai 170 cm doang gitu ya dindingnya, terus nanti baru tulang doang ke atas baru atap gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tuker-tukeran tisu toilet atau gayung atau apapun itu ke tetangga sebelah tuh masih bisa lewat atas tuh. Bisa lah ya, bayangin ya, kayak kakus lah gitu, kayak mungkin yang pernah nonton cerita gua yang Dengung Putu Ayu, nah itu model-modelnya mirip kayak gitu. Yang belum nonton boleh lah klik di sini ya, atau di sini, gue masih belum hafal di sebelah mana. Nanti hantarok lah intinya ya, di sini deh kayaknya. Diklik aja di situ Dengung Putu Ayunya. Nah jadi kayak kakus gitu ya. Kesanalah dia. Nah posisinya itu kan bangunan semi permanen ya, dan di situ nggak ada lampu jadinya. Jadi gelap-gelapan. Ya udahlah dia jalan sendirian ke sana, bawa HP gitu kan, mungkin pakai flash dari HP-nya buat nerangin. Otomatis begitu turun ke bawah, dia milih bilik yang paling deket dong, bilik yang pertama kali dia sampai di situ gitu. Jadi yang paling ujung, bilik nomor 1 mungkin lah ya kita sebutnya. Masuklah dia ke dalam, truk masuk, mulai itu dia buang hajat. Nah nggak lama dari dia masuk itu, dia ngedengar suara langkah kaki ke arah bilik di sebelahnya dia, berarti di bilik sebelah kirinya dia. Dan langkah kaki ini, si orang ini yang didengar itu ngebuka pintu, masuk ke dalam bilik, terus nutup pintu, tok gitu. Oh ada orang, oke lah ada temen. Nggak lama kedengaran suara cowok dari sebelah bilik. Nah suara dari sebelah itu ngomongnya gini, Atta, oi, ye kenapa ya? Tungguin gua ya. Oke siap, gampang, aman. Udahlah, dia lanjutin buang air kecil si Mas Atta-nya. Terus dia keluar bilik, dia tutup lagi. Nah si Mas Atta tuh katanya dia tuh tipe orang yang susah ngafalin orang. Jadi susah ngafalin muka orang, susah ngafalin nama orang, apalagi suara orang. Justru acara bonding yang dia buat ini itu salah satu mungkin medianya dia untuk bisa kenal nih sama teman-teman barunya dia. Jadi suara yang dia dengar tadi tuh dia nggak kenal itu suaranya siapa, cuman dia yakin kalau itu salah satu dari temannya dia. Nah karena dia nggak kenal ini suara siapa, dia pun nggak ngelanjutin obrolan gitu kan, masa mau manggilnya oit gitu kan, aneh gitu kan, oit udah belum kan, aneh kan. Jadi dia kayak cuman keluar aja, dia tutup pintu, dia keluarin rokok tuh, nyebat dulu kan, bakar rokok. Cuman dia kayak kok nggak ada suara lagi nih dari si bilik ini gitu, nggak ada suara, nggak kedengaran aktivitas, terus kok lama banget nih dia. Akhirnya si Mas Atta mungkin karena males juga kan, dia mikir udahlah gue tungguin sampai nih abis nih sebatang, udah gue cabut lah ke atas, males banget nungguin gitu lama kan. Lagian dari atas juga nih tempat tuh kelihatan, si kamar mandi ini tuh kelihatan dari atas. Jadi kalau misalnya ntar dia keluar ya bisa lah ya kita liatin atau gue samperin lagi atau gimana, pikirnya si Mas Atta tuh kayak gitu. Dia tungguin lah sambil sembat, nggak kerasa habis nih sebatang, dan masih belum ada aktivitas atau suara dari si bilik kamar mandi itu. Bete kan dia, akhirnya ya udahlah, gue duluan ya, gue naik dulu ya gitu, dia ngomong kayak gitu. Ntar kalau misalnya udah keluar kita masih bisa lihat, kita liatin dari atas gitu.
Jalanlah dia ke atas. Nah pas dia jalan ke atas, ketemulah sama teman-temannya yang lagi barbekyuan di atas. Nanya dia, guys, tadi tuh ada yang turun lagi gak sih nyusulin gua ke WC? Soalnya tadi ada yang masuk ke bilik sebelah gua terus bilang minta ditungguin, cuman lama banget. Maksudnya takutnya dia nggak berani balik, jadi nanti ntar gua jemput lagi ke sana. Terus yang lain lihat-lihatan orang-orang yang lagi barbekyuan yang paling deket sama area yang turun ke bawah itu, yang ibaratnya bisa ngeliat lah dari atas itu, dari tempat barbeque mereka bisa ngeliat kalau ada orang turun ke bawah ke toilet. Nah dari tadi itu mereka nggak ngeliat, katanya nggak ada kok, dari tadi yang ke toilet cuman lu doang gitu. Ah masa sih, kata si Atta gitu kan. Iya beneran nggak ada. Tapi ya di situ Atta cuma ya udahlah. Nah dia ngelanjutin tuh barbekyuan, tapi emang bener selama dia barbekyuan itu nggak ada lagi orang yang naik dari toilet itu ke atas. Ya harusnya kan kalau memang ada orang yang di sebelah dia tadi itu, kalau udah selesai naik dong ke atas dan pasti kelihatan sama si Mas Atta sama si teman-temannya dia, tapi nggak ada. Dan setelah dia lihat sekitar juga ya memang teman-temannya dia lengkap gitu, nggak ada orang lain lagi. Yang aneh buat dia di situ adalah kalau misalnya pun itu orang lain, mungkin tetangga atau warga yang ada di dekat situ atau penjaga villa, nggak mungkin dong langsung manggil nama, karena kan tadi langsung manggil nama kan, Atta tungguin gua ya gitu. Pasti kan temannya dia, tapi nggak ada. Nah itu yang jadi teka-teki buat si Mas Atta. Akhirnya acara tetap dilanjut sampai subuh, mungkin mereka istirahat, tidur dan lain-lain sampai besok harinya nih. Nah besok harinya ngobrol-ngobrol lah ya kan si Mas Atta sama teman-temannya, sama teman-teman yang jadi panitia juga, ceritalah soal kejadian-kejadian semalam. Nah ada nih satu temannya Mas Atta, kita sebut aja namanya Ridwan. Begitu dengar ceritanya si Mas Atta soal yang kamar mandi itu, dia kayak langsung heboh sendiri gitu. Serius Atta, serius gitu. Iya kenapa emang? Gua juga semalam ngalamin hal yang kayak lu alamin. Gimana? Ceritain lah. Jadi si Mas Ridwan ini sebelum atau setelahnya si Mas Atta ya, gue lupa deh si Mas Atta nih cerita atau enggak setting waktunya. Cuman yang jelas di malam itu juga, pas acara barbekyuan itu juga, si Ridwan ini sempat kebelet juga. Dan kayaknya memang pas dia kebelet itu kamar mandi di dalam itu lagi penuh juga, dan dia nggak berani juga kamar mandi yang di kolam. Akhirnya dia turunlah ke bawah, persis sama kayak Mas Atta tadi. Dia turun ke bawah, sama juga dia ngambil bilik yang paling ujung di tempatnya Mas Atta itu. Masuklah dia ke situ, buang air besar. Nah nggak lama adalah suara tapak kaki masuk ke bilik di sebelahnya dia. Buka pintu, masuk, tutup pintu, jeduk. Wah ada orang nih, ada temen lah jadinya gitu kan. Makin merasa tenang, walaupun awalnya juga ya nggak takut-takut banget juga. Tiba-tiba ada suara dari bilik sebelah, sama kejadiannya kayak si Mas Atta tadi. Cuman suara itu ngomong hal yang berbeda. Suara itu bilang gini, Ridwan, kedip lagi lampu gue. Kenapa ini? Siapa yang ganggu? Gue merinding. Anyway, suara itu ngomong kayak gini, Ridwan. Jadi namanya dia disebut lagi nih sama bilik sebelahnya dia. Si Ridwan langsung nangkap gitu kan. Oh berarti ya emang siapa lagi gitu kan, pasti temennya dia. Oh kenapa gitu. Di situ ada gayung nggak? Si Ridwan langsung refleks ngeliat gitu kan. Ada, kenapa? Nanti boleh pinjem ya. Oke boleh. Nah Ridwan juga nggak hafal nih suara siapa gitu. Ya namanya mereka baru banget jadi teman kelas gitu kan, belum hafal banget kalau nggak ngeliat muka. Udah Ridwan lanjut nih buang hajat. Begitu selesai, udah cebok kan pakai gayung gitu, biar biur. Begitu udah selesai, si Ridwan ngomong ke sebelah, jadi minjem gayung nggak? Nggak ada jawaban. Di situ kan nih orang lagi fokus naik apa gimana sih? Akhirnya dia ambillah gayungnya. Kayak yang gue bilang tadi, dindingnya itu kan nggak sampai atas ya. Jadi kalau misalnya posisi jongkok itu masih kerai lah, mungkin ya 150-an cm gitu ya.
dia langsung ngasih ke sebelahnya nih, ke bilik sebelahnya dia. Nih gayungnya ini jadi nggak? Nih, langsung dilempar sama dia. Dari situ, dari biliknya dia dilempar ke bilik sebelah, lepas gitu kan. Di situ dia sempat mikir juga, buset nggak ditangkap gitu. Ya udahlah, bodo amat, ntar juga kalau mau cebok dipakai. Agak bete juga dia di situ kan, nggak direspon, tapi ya udahlah. Dia langsung keluar tuh, naik lagi ke atas, ngelanjutin acara barbeque. Nah, nggak ada hal yang terjadi lagi ke si Ridwan normal sampai pagi. Nah, paginya biasa ya, ritual pagi-pagi biasanya kebanyakan cowok kayak gitu ya, harus ke WC buang hajat lagi. Pagi-pagi dia ke WC lagi nih, ke situ. Nah, posisinya bilik kedua yang tadi malam dia ngelempar gayung itu, kondisinya pintunya lagi kebuka. Dia ngeliat lah, dan dia ngeliat di dalam bilik kedua itu, gayung yang dia lempar semalam itu masih terletak di lantai. Logikanya kalau misalnya semalam itu ada orang di situ, harusnya ya gayung itu udah ditangkep kan. Atau kalaupun gayung itu memang kelempar ke lantai, ya pasti dipakai dong, diambil, dipakai, selesai dipakai, pasti ditaruh lagi dong di embernya, di ember air. Cuman ini enggak, gayungnya tuh masih di lantai. Dan di situ kayak tiba-tiba Ridwan tuh kayak langsung connecting the dots gitu ya, kayak langsung paham, waduh berarti semalam gak ada orang dong. Terus gue ngomong sama siapa? Terus yang minjem gayung gue siapa? Yang boker di sebelah gue siapa? Itu yang bikin si Ridwan langsung deg-degan. Nah, dengerin cerita itu si Atta juga kan udah mulai juga deh, wah berarti semalam yang di samping gue minta ditungguin itu siapa ya? Untung gue gak lanjut nungguin gitu kan, karena bisa jadi itu bukan orang, cuman ngikutin aja tuh, seolah-olah jadi temannya mereka. Nah, lagi cerita-cerita kayak gitu, adalah salah seorang teman mereka yang ternyata dia tuh anak IndiHome lah gitu. Dia tuh anak yang punya kelebihan sixth sense, lebih peka lah untuk hal-hal itu. Sebut aja namanya Rahmat. Nah, si Rahmat nih ngomong, guys, gue mau cerita. Kayaknya sih yang gak ganggu kalian ya memang penunggu sini, karena semalam itu gue ngeliat sesuatu. Wah, ngeliat apa nih, ngeliat apa? Nah, jadi si Rahman nih cerita, pada saat acara unek-unek malam itu kan ada satu cewek, si Putri tadi, yang lagi kesurupan tuh di tengah-tengah di aula itu ya, teriak-teriak, nangis-nangis sendiri. Nah, si Rahmat itu kan dia lebih peka nih ketimbang orang-orang lain untuk hal-hal yang kayak gini. Jadi pas kejadian si Putri itu lagi kesurupan, si Rahmat ini ngerasain ada sesuatu yang beda dari salah satu sisi ruangan. Ada aura yang aneh lah gitu, yang ngebuat dia jadi pengen ngeliat ke sana. Dan sisi itu adalah sebuah jendela yang cukup gede. Jendela di aula itu yang mengarah ke luar villa. Ingat kondisinya itu gelap ya, jadi cuma ada remang-remang di tengah aula gitu doang. Jadi nggak begitu kelihatan jelas. Tapi di situ si Rahmat kayak urge-nya naik untuk ngelihat ke sana. Akhirnya dipaksain lah. Dia ngelihat ke arah jendela sana, dan dia ngelihat ternyata ada satu sosok menyeramkan yang berdiri persis di luar villa di depan jendela dan lagi ngehadap ke arah dalam aula. Sosok yang dilihat ini katanya sosok cewek yang tinggi besar. Cewek tapi tinggi dan besar, pakai jubah. Nah, katanya jubahnya ini mirip sama sosok Falak. Teman-teman mungkin udah pernah nonton ya film The Nun atau Conjuring yang keberapa tuh yang ada sosok Falak. Nah, si perempuan ini seserem itu, dan sosoknya tuh pakai jubah kayak si Falak itu. Cuman bedanya katanya kalau si Falak ini kan pakai jubahnya itu kayak jubah suster gitu ya, suster di gereja gitu, hitam putih. Nah, kalau ini tuh sosoknya pakai jubah kayak gitu tapi hitam semua dari atas sampai bawah, Lady in Black gitulah intinya. Di situ nggak tahu itu sosok kuntilanak atau bukan, yang jelas sosok itu berdiri persis di depan jendela ngelihat ke arah aula. Dan dia tuh senyum sambil ngeliatin si Putri yang lagi teriak-teriak nangis-nangis sendiri di tengah aula. Itu creepy sih. Jadi kayak gitu. Jadi selama si Putri ini lagi kesurupan, si sosok itu diem aja berdiri di luar ngeliatin. Dan katanya si Rahmat kemungkinan besar ya itu memang penunggu
sana. Mungkin apa ya, mungkin itu salah satu bentuk interaksi penunggu sana lah sama mereka. Untungnya pada saat itu ya mereka nggak ngelanggar ya, pergi ke daerah terlarang itu. Kalau misalnya mereka pergi ke sana ya nggak tahu apa yang akan terjadi. Kata si Atta, sampai sekarang tempat itu masih ada. Cuman terakhir kali si Atta ke sana, Atta ada kirim beberapa foto sama video ya di lokasi ini. Cuman katanya terakhir kali dia ke sana itu tempatnya udah completely direnov. Jadi katanya itu tuh dulu tuh bangunan tua tahun 2022 itu masih kelihatan banget, itu bangunan udah lama banget, dan itu tuh kayak masih gedung original, gedung Belanda zaman dulu gitu, masa penjajahan. Nah, dan sekarang udah direnov. Jadi kalau misalnya kita ke sana sekarang, nyari di Google pun ada ya. Itu tempatnya udah baru, udah fresh, dan sense creepy-nya, sensornya tuh udah nggak ada. Ya cuman ya si Atta dan teman-teman udah pernah ngerasain creepy-nya tempat itu. Gitu aja guys ceritanya, lumayan lah ya, nggak serem-serem banget tapi cukup creepy nih, apalagi kalau misalnya kita yang ngalamin. Gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang punya cerita-cerita horor, jangan lupa untuk kirimin cerita kalian ke emailnya Suamalam di suamalam.horror@gmail.com. Biar nanti tim Suamalam bakal baca dan kurasi, kalau misalnya cocok gue bakal bawain di sini. Kalaupun misalnya ceritanya nggak begitu panjang, tetap bakal gue bawain di sesi jadi ceritanya di TikTok. Jadi make sure kalian follow juga akun-akunnya Suamalam yang lain, kayak di TikTok kita juga ada di Instagram, dan ada Instagram gue juga karena spilan-spilan juga banyak gue share di situ, dan kita juga mulai rame konten di YouTube Short, jadi jangan kelewatan juga. Oke? Thank you untuk kalian yang udah like, udah share, udah komen. Dan untuk video ini jangan lupa juga like, share, dan komen. So I will see you guys in the next story.